Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirna Yani R, MPM 091058042155. Saya dari kelas B semester 3 jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Sidenren Rapang. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang lingkungan internal sistem politik. Langsung saja, lingkungan internal sistem politik yaitu A. Lingkungan fisik. Lingkungan fisik merupakan wadah dan sumber kehidupan baik kelangsungan hidup bangsa dan negara. Menurut Lemhanas, di lingkungan fisik terdiri dari satu, kondisi geografis, artinya luas wilayah Indonesia turut menentukan strategi politik dan memberikan keuntungan ekonomis bagi bangsa dan negara. 2. Sumber kekayaan alam, artinya memberikan manfaat langsung bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia yang meliputi sumber daya kehutanan, sumber daya kelautan, dan sumber daya migas. 3. Kondisi demografi atau kependudukan. Maksudnya adalah kondisi penduduk yang meliputi jumlah, kualitas, administrasi, dan karakteristik pembangunan penduduk dalam suatu negara. B. Lingkungan sosial. Lingkungan yang merupakan wadah bagi masyarakat untuk ikut serta dalam membangun kelangsungan kehidupan bangsa dan negara yang meliputi aspek politik, sosial, budaya, HAM, dan hukum bagi kesejahteraan rakyat. Lingkungan sosial meliputi 1. Lingkungan politik. Lingkungan politik adalah lingkungan yang merupakan wadah bagi seluruh rakyat untuk mengambil peran dalam partisipasi politik, baik dalam lembaga suprastruktur, eksekutif, legislatif, dan yudikatif maupun dalam lembaga sosial kemasyarakatan sebagai manifestasi dari pelaksanaan hak politik dalam negara Indonesia. 2. Lingkungan sosial budaya. Lingkungan sosial budaya adalah lingkungan yang merupakan wadah bagi masyarakat dalam upaya pengembangan peradaban, pengetahuan, dan sosial dalam kehidupan masyarakat suatu negara. 3. Lingkungan HAMKAN. Lingkungan HAMKAN adalah lingkungan yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara dari ancaman baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dapat membahayakan kelangsungan kehidupan bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 4. Lingkungan hukum. Lingkungan hukum adalah lingkungan yang berisikan ketaatan, kesetaraan, dan keadilan, serta adanya kepastian hukum baik hak dan kewajiban bagi setiap warga negara tanpa ada diskriminasi. C. Lingkungan ekonomi domestik. 1. Sumber daya migas. Sumber daya migas merupakan sumber daya alam yang berasal dari minyak dan gas bumi, pemberi kontribusi yang besar terhadap APBN dalam membiayai pembangunan nasional. Sumber daya migas terdiri dari potensi minyak bumi dan potensi gas alam. 2. Sumber daya non-migas. Sumber daya non-migas merupakan sumber daya alam yang berasal dari hasil kehutanan, kelautan, dan perikanan. Sumber daya non-migas juga telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap APBN. Di samping sektor migas, industri maritim, perikanan, jasa-jasa angkutan laut, wisata bahari, dan jasa-jasa lainnya. 3. Sumber daya pajak. Sumber daya pajak merupakan salah satu sumber daya penerimaan yang nilainya cukup besar setelah sektor migas dan non-migas. Sumber daya pajak meliputi 1. Pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang diperoleh negara dari pembayaran warga negara dari semua pendapatan atau honor, baik yang perorangan maupun badan hukum. 2. Pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang diperoleh negara dari pajak barang atas barang tertentu oleh perorangan atau badan hukum. 3. Pajak lainnya. Pajak
lainnya adalah pajak yang diperoleh negara dari pembayaran pajak yang bukan berasal dari pajak penghasilan dan pertambahan nilai. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai lingkungan internal sistem politik. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.